Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Jilfaroni, yaitu usul fikih yang berjudul Syar'u Man Qablana. Yang kedua yaitu sholawat barangkaikan salam. Tak lupa marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak memperbanyak sholawatnya kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, di sini nama saya Ade Ambar Puspita. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. NIM 2030 100015. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jilfaroni yang telah memberikan saya waktu untuk membuat video ini, untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Syar'u Man Qablana. Dan saya dari kelompok 9. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang apa itu Syar'u Man Qablana, mau itu dari pengertian, macam-macam pengelompokan dan kehujjahannya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian Syar'u Man Qablana. Secara etimologi, syar'u berarti yaitu mengalir. Kemudian syariat adalah isim fa'ilnya. Syariat adalah isim fa'ilnya. Secara bahasa adalah tempat yang didatangi oleh manusia, tempat yang didatangi oleh orang yang ingin minum dan dilintasi oleh manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Zatsiyah yang dalam Al-Quran surah Al-Zatsiyah ayat 18. Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Di antara asas yang sama itu adalah yang terbentuknya dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji dan ancaman Allah. Kemudian menurut Abdul Karim Zaidan, Syar'u Man Qablana adalah hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendahului kita, di mana syariat tersebut diturunkan kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Syar'u Man Qablana sendiri itu adalah syariat yang dibawakan oleh Rasul dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka untuk diutus padanya. Seperti syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dijelaskan juga di sini tentang syariat yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut itu di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi
Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Yang dimana artinya yaitu dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Kemudian para ulama juga Kemudian di dalam kitab Al-Mustasfa, Al-Ghazali mengungkapkan setidaknya ada 4 alasan yang menyebabkan mengapa syar'u mangqabalana bukan merupakan hukum yang kuat. Hal ini disebabkan yang pertama yaitu pembenaran Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika ditanya atas dasar apa Mu'adz akan memutuskan hukum ketika menemui persoalan di Yaman kelak. Dan Mu'adz menjawab bahwa dia akan mendasarkan hukum kepada Al-Quran, sunnah, ijma' dan ijtihad. Saat itu Mu'adz tidak menyebutkan Taurat, Injil ataupun syar'u mangqabalana, dan pernyataan Mu'adz tersebut tidak dibantah oleh Rasul. Kemudian alasan yang kedua yaitu Rasul selalu menunggu wahyu ketika ada persoalan baru yang muncul. Seandainya memang Rasul menjadikan syar'u mangqabalana sebagai penetapan hukum, tentunya beliau tidak perlu menunggu wahyu. Kemudian alasan yang ketiga yaitu jika syar'u mangqabalana masih digunakan, maka generasi saat itu pasti diwajibkan mendalaminya dan kemudian mereka diwajibkan untuk menerapkannya. Dan alasan yang keempat yaitu kalangan umat Islam memahami bahwa syariat Nabi Muhammad adalah penutup dan merombak seluruh ajaran syariat Nabi sebelumnya. Dan seluruh ajaran syariat saat ini yang kita laksanakan adalah bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu pendapat dari para ulama tentang syar'u mangqabalana. Di sini banyak sekali para ulama berpendapat tentang adanya syar'u mangqabalana, terutama dari ulama usul fikih. Yang pertama yaitu sebagian ulama termasuk Abu Husain Al-Basri berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti syariat manapun dari syariat nabi-nabi sebelumnya. Ketika beliau belum menerima wahyu, alasannya kenapa? Karena sekiranya Nabi Muhammad beramal dengan salah satu syariat yang dibawa Nabi dan Rasul. Kemudian pendapat ulama yang kedua yaitu sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya menjelang beliau menerima wahyu. Alasannya yaitu bahwa Muhammad sebelum menerima risalah tawaf di Baitullah dan biasa makan daging kurban. Hal ini bukanlah satu amalan yang dapat ditetapkan dengan akal. Kemudian pendapat ulama yang ketiga yaitu pendapat ulama yang bersikap tawakuf. Dalam arti tidak menentukan sikap tentang apakah Nabi menjalankan syariat yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya atau tidak, meskipun ada kemungkinan masih berlakunya syariat lama tersebut. Pendapat ini adalah yang terpilih menurut Al-Amidi dan Qadi Abdul Jabbar dan ulama lain yang sependapat atau muhakkik. Kemudian dari pembahasan yang di atas ini yang 3 tadi, kemudian berkembanglah atau muncullah beberapa pembahasan dari ulama-ulama usul fikih lainnya yang memperdebatkan tentang syar'u mangqabalana ini. Dari pendapat yang pertama yaitu dari Abu Hanifah Ahmad, atau dalam satu riwayatnya dijelaskan bahwasannya sebagian pengikut Al-Syafi'i berpendapat
bahwa Nabi Muhammad ada mengikuti syariat bahwa Nabi Muhammad pernah mengikuti syariat sah sebelumnya yang diterima melalui wahyu dan bukan diterima melalui kitab suci. Dalam hal ini dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittaba'a millata Ibrahim. Yang dimana artinya kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua yaitu dari surah Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyun. Artinya, kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya Nabi berhukum dengannya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi setelah menerima wahyu atau menerima risalah tidak pernah lagi mengikuti syariat sebelumnya. Oke, baiklah kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu pengelompokan dari syar'u mangqablana. Di sini syar'u mangqablana itu terdiri dari 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama yaitu syariat yang terdahulu yang terdapat di Al-Qur'an dan penjelasan Nabi yang disyaratkan untuk umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan pula di dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya yang demikian telah dinasahkan. Maksud dari dinasahkan di sini itu yaitu nasah itu artinya dihapuskan atau dihilangkan. Berarti syariat yang telah dihilangkan atau dihapuskan berarti tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad yang sekarang maupun yang terdahulu. Di sini terdapat di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-An'am ayat 146 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu wa harramna kulli dzufur wa minal baqari wal ghanami wa haramna 'alaihim syuhumahuma. Artinya yaitu kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang punya kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan kepadanya yaitu lemaknya. Kemudian bagian yang kedua dari syar'u mangqablana yaitu hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi diisyaratkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW dinyatakan pula berlaku untuk umatnya yang sekarang. Berarti diberlakukan pula untuk umat Nabi Muhammad SAW yang sekarang ataupun yang terdahulu dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Maksudnya yaitu dari contohnya yaitu puasa. Berarti kan puasa itu dulu kan sudah ada dan sampai sekarang itu masih diberlakukan. Dan terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana artinya di sini yaitu hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian agar kalian semua itu bertakwa. Kemudian dari bagian yang ketiga dari bagian syar'u mangqablana yang ketiga yaitu hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Namun secara jelas tidak dinyatakan bahwa
tidak berlaku untuk kita juga dan tidak ada penjelasan bahwasannya hukum tersebut telah dinasahkan atau telah dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari macam-macam syar'u man qablana. Di sini sebagian para ulama itu mengatakan macam-macam syar'u man qablana itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat terdahulu atau umat sebelum Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkan dan menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat terdahulu atau umat sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW yang sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita atau umat Nabi Muhammad, kemudian Al-Quran dan hadis menerangkannya kepada kita. Berarti dari poin yang ketiga ini bahwasannya sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad, tetapi diperuntukkan lagi bagi kita, tapi diterangkan melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian kehujjahan syar'u man qablana. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah syariat sebelum kita itu menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad. Pendapat mereka antara lain yaitu yang pertama, jumhur ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah. Kemudian para ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwasannya hukum-hukum syarak sebelum kita dalam bentuk ketiga. Dalam bentuk ketiga itu maksudnya yang di atas yang saya sebutkan tadi macam-macamnya. Tidak berlaku untuk kita, yaitu umat Nabi Muhammad, selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya mengapa? Karena bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara khusus untuk umat ketika itu dan tidak berlaku untuk umum. Kemudian kehujahan yang kedua yaitu sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, dan sebagian sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasahnya, tentang berita kehilangannya atau berita penghapusannya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dan dari sinilah muncul kaidah yaitu syar'u man qablana syar'u lana, yang mana artinya yaitu syar'u untuk umat sebelum kita berlaku untuk syariat kita. Berarti syariat yang umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad, berarti berlaku juga untuk umat yang sekarang, yaitu umat Nabi Muhammad, dan untuk selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu hakikat syar'u man qablana. Hakikat dari syar'u man qablana yaitu lebih berorientasi untuk menunjukkan adanya syariat-syariat sebelum Islam sebagai agama ketika dilahirkan. Berarti hakikatnya ini pada dasarnya yaitu untuk menunjukkan bahwasannya ada syariat sebelum syariat Nabi Muhammad yang dipakai sebelum datangnya sebelum datangnya Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Kemudian berkaitan dengan posisi syar'u man qablana, bahwa dengan diutusnya Muhammad sebagai nabi pada tahun 611 Masehi, maka sejak itu pula bahwa syariat Nabi Muhammad adalah penutup segala syariat yang diturunkan oleh Tuhan.
Mungkin cukup sekian presentasi dari makalah saya yang berjudul Syar'u Mangkobahana. Di sini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.